Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Fiza Putri, NIM 2026027, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester mata kuliah literatur anak dan remaja dengan dosen pengampu Ibu Yona Primadesi. Judul: Kisah Seekor Burung Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang. Penulis Luis Sepulveda, penerjemah Roni Agustinus, halaman 90 halaman. Dia adalah seorang penulis asal Chile yang mencintai lingkungan dan anak-anak. Ia menyebut nama ketiga anaknya di halaman awal novel ini. Ia membuktikan cerita dengan menulis sebuah novel yang begitu imajinatif dan kritis tentang lingkungan, dan ditunjukkan untuk anak-anak dengan gaya khas seorang pendongeng. Sinopsis dari buku: saat sedang asik berjemur di balkon rumahnya, seekor kucing bernama Zorbas mendapati seekor burung camar terjatuh kepayahan di dekatnya. Tumpahan minyak dari kapal tangkar di laut telah melengketkan bulu-bulu burung camar betina yang hampir bertelur itu, membuatnya tak mungkin meneruskan terbangnya. Sebelum meninggal, ia meminta kucing berjanji untuk merawat telurnya sampai menetas dan lantas mengajari anaknya terbang ke pelabuhan. Zorbas pantang melanggar janjinya. Namun mungkinkah ia dan kawan-kawan sesama kucing pelabuhan benar bisa menepati janji mengajari bayi camar itu terbang? Sebuah cerita indah tentang persahabatan, kesetiaan untuk menepati janji, dan renungan tentang perbuatan manusia terhadap lingkungan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas hal-hal apa saja yang menarik dari buku tersebut. Yang pertama, ada ilustrasi cover buku dan tokoh dalam buku berupa hewan. Hal yang dapat menarik perhatian pertama kali dari buku ini adalah ilustrasi covernya dan juga tokohnya yang berisikan hewan-hewan lucu berupa segerombolan kucing dan burung. Berlatar belakang tempat labuhan menjadi daya tarik dari buku ini. Selain itu, buku ini mengandung banyak pelajaran, tidak hanya tokoh utama yaitu si kucing yang sangat menepati janjinya pada ibu dari burung camar tersebut, namun mengajari kita juga dapat menjaga lingkungan. Selain itu, mengajari kita dalam hal pengasuhan anak yang dilakukan oleh tokoh utama, membahas tentang pemanasan global, polusi, diskriminasi. Dan karena isi dari buku ini masih relevan, yaitu membahas tentang permasalahan lingkungan, maka ini menjadi daya tarik dari buku. Kemudian adanya sebuah perjanjian antara ibu burung camar dengan kucing yang menjadi permasalahan utama membuat buku ini menjadi menarik, karena pada umumnya kucing dan burung bermusuhan. Namun dalam buku ini kucing dan burung saling terikat oleh janji. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hal penting pada buku ini, yaitu pertama, bagaimana tokoh utama sangat menjaga janjinya kepada si burung camar. Yang kedua, yaitu dapat mengajari kita dalam hal pengasuhan yang dilakukan oleh si tokoh utama kepada bayi burung camar. Selanjutnya, mengajari kita bahwa pentingnya menjaga lingkungan sekitar, karena jika tidak, maka hewan dan tumbuhan dapat kena dampaknya. Juga dapat menumbuhkan rasa sadar akan lingkungan terhadap anak-anak. Hal yang paling membekas dalam buku ini, pesannya sangat dalam tentang bagaimana manusia tidak hanya sendiri di bumi ini. Ada makhluk lain. Dalam cerita ini sangat ditonjolkan bahwa manusia jahat hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi ada juga yang baik, seperti penyair yang menolong Zorbas dan Fortuner untuk terbang. Menarik dalam buku ini, ceritanya selain membuat pembaca atau anak-anak peka terhadap kondisi lingkungan bumi yang semakin hari semakin memprihatinkan, Luis Sepulveda juga berpesan agar pembaca menyayangi seseorang tanpa mengindahkan perbedaan di antara mereka. Meskipun ketika dewasa kita semakin mengerti bahwa setiap orang berbeda, bagi anak kecil yang baru mengenal dunia, pemahaman ini sangat penting ditanamkan sejak dini. Buku ini memikat dari halaman pertama. Deskripsinya cukup detail hingga mudah membayangkan suasana. Luis Sepulveda juga membuat hewan-hewan yang ada di sini begitu hidup. Mereka melakukan hal-hal selayaknya manusia.
Mereka hanya tidak berbahasa manusia, itu saja, dan juga bahasanya mudah dipahami, termasuk oleh anak-anak. Penuh dengan humor spontan yang tidak dipaksakan. Waktu membaca buku ini, saya terus terang merasa gembira, terhibur, tersentuh, nyengir, ketawa, nangis, dan kompleks lah. Buku ini juga menyentuh banyak topik, mulai dari isu pencemaran laut, toleransi, persahabatan, pengorbanan, hingga komitmen, dan tentunya cinta. Bagian pada buku ini yang sangat berkesan menurut saya adalah bagian terakhir, ketika Fortuna bisa terbang. "Aku terbang, Zorbas, aku bisa terbang!" Ia berteriak girang di angkasa. Si manusia mengelus kucing itu. "Pus, kita berhasil," ucapnya sambil menghela nafas. Di dalam kehampaan, ia memahami hal yang paling penting dari semuanya, bahwa hanya mereka yang berani terbang yang bisa terbang. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.